Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan sholat tahajud mempertebal keimanan dan diampuni dosa. Sholat tahajud merupakan ibadah yang dilakukan malam hari. Sholat tahajud dapat ditunaikan sebagai ungkapan rasa syukur, mempertebal keimanan, ataupun sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran dan hadis telah banyak dijelaskan tentang keutamaan waktu malam. Ayat dan hadis tersebut juga menganjurkan kepada orang-orang yang saleh agar mengisi waktu malam dengan berbagai ibadah. Ada banyak amalan yang bisa dilakukan malam hari seperti sholat sunnah, berzikir, atau memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keutamaan-keutamaan sholat tahajud tersebut dalam Al-Quran antara lain: 1. Masuk golongan orang yang beriman. Orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang taat kepadanya. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63-64, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabuhumul jahilun qalu salaman wal ladina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Yang kedua, mendapat kedudukan terpuji di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kedudukan terpuji bagi orang yang sering mendirikan sholat tahajud. Kedudukan terpuji ini meliputi kehidupan dunia dan juga akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Yang ketiga, memperoleh kebaikan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menjaga sholat malam adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Mereka akan memperoleh kebaikan, rahmat, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 15-18. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Yang keempat, mendapat pahala berlimpah. Orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud adalah orang-orang soleh yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 113-115. Mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu pada malam hari.
sedang mereka juga bersujud sembahyang. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang murkar, serta bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh, dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi menerima pahalanya, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Yang kelima, mempertebal iman. Sholat tahajud melatih kehusuan dan hikmat dalam beribadah, sehingga akan mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk sembahyang pada malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan bacaan pada waktu itu lebih berkesan." Quran Surat Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 6. Yang keenam, cara untuk memohon ampunan. Sholat tahajud merupakan sarana yang tepat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunan kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwanya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau seperdua malam, atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Yang terakhir, melatih kesabaran. Sholat tahajud juga memiliki keutamaan untuk melatih kesabaran. Hal itu disyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut perintah untuk melaksanakan sholat malam setelah perintah untuk bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. "Wasbir lihukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina takum." Artinya, dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.